Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Hendrila Sekalua, NPM 19751067 dari D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen strategi pemasaran guna menuntaskan tugas manajemen pemasaran. Elemen strategi pemasaran menurut pakar pemasaran Corey dalam Ciptono 1997 dibagi menjadi 5, yaitu penelitian pasar. Penelitian pasar dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan produk, meliputi produk apa yang dijual, desain produk, penawaran produk, manfaat produk, harga produk, merek produk, stok produk, jaminan dan generasi, bantu teknis, serta hubungan personal yang mungkin terbentuk di antara pembeli dan penjual. Selanjutnya yang ketiga yaitu penetapan harga. Sebelum Anda menentukan harga jual Anda, penting bagi Anda melakukan perbandingan harga dengan kompetitor. Dan yang keempat, sistem distribusi. Distribusi adalah kegiatan atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi pemasaran atau promosi. Promosi meliputi periklanan, personal selling, promosi direct marketing, dan public relation. Yang sedang tren saat ini adalah digital marketing, di mana kita dimanfaatkan media digital seperti website atau sosial media untuk memasarkan produk kita. Kemudian produk pangan. Di sini saya mengambil 3 contoh produk pangan. Yang pertama Yakult dari PT Yakult Indonesia Persada, yang kedua Kopiko dari PT Mayora Indah Tabek, dan yang ketiga Kavino dari PT Sumber Kopi Prima. Sejarah PT Yakult Indonesia Persada. Pada tahun 1930, Dr. Minoru Shirota, pendiri perusahaan Yakult, berhasil mengkulturkan berbagai jenis bakteri asam laktat dan memilih satu jenis bakteri yang paling tahan terhadap cairan pencernaan, seperti asam lambung dan cairan empedu, sehingga bisa sampai ke usus halus dalam keadaan hidup. Dia kemudian menjadi orang pertama yang berhasil memperkuat dan budaya strain Lactobacillus yang paling dikenal sebagai Lactobacillus casei shirota strain. Lactobacillus sendiri berarti batang, sedangkan casei berarti keju, dan shirota strain adalah penemunya. Dr. Shirota bersama dengan relawan kemudian mengembangkan sebuah produk minuman yang diberi nama Yakult. Kemudian ada strategi pemasaran PT Yakult Indonesia Persada. Yang pertama produk. Produk dari PT Yakult Indonesia Persada adalah Yakult, yaitu minuman probiotik mirip yogurt yang dibuat dari fermentasi skimmed milk dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei. Yang kedua harga. Harga bahan baku yang dikenai satu pak adalah 4.000 dengan laba 2.000. Jadi, harga yang diberikan oleh PT Yakult Indonesia Persada Indonesia adalah 6.000 jika jual dengan cara direct sell dan akan sampai ke tangan konsumen dengan harga 8.000. Yang ketiga yaitu tempat. Produk Yakult untuk dikirim ke toko-toko, supermarket, koperasi, kantin, dan lain-lainnya. Distribusi dilakukan menggunakan mobil pendingin langsung dari pabrik PT Yakult Indonesia Persada. Dan yang terakhir yaitu promosi. Promosi yang dilakukan Yakult dapat dikatakan efektif dengan pengiklanan melalui media elektronik seperti TV, radio, dengan tagline yang sudah sangat tertanam pada benak masyarakat Indonesia, yaitu cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Produk pangan yang kedua yaitu Kopiko dari PT Mayora Indah Tabek. PT Mayora Indah Tabek didirikan pada tahun 1978 dan mengkomersikan produknya dengan produksi utama biskuit yang beralokasi di Tangerang. Pada tahun 1990, PT Mayora Indah mulai menjual saham pada masyarakat atau sering dikenal dengan Go Public melalui pasar perdana atau IPO sebagai berdirinya beberapa pabrik di Tangerang
Bekasi, dan Surabaya. Tahun 1995, dengan adanya dukungan jaringan distribusi yang kuat dan luas, produk Mayora Indah sudah dapat diperoleh di seluruh Indonesia dan belahan negara seperti Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Amerika, Thailand, Vietnam, Singapura, Hong Kong, Australia, hingga Afrika. Selanjutnya, strategi pemasaran PT Mayora Indah Tabek. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua, produk. Yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat, pertukaran, transaksi hubungan. Yang kelima, pasar. Dan yang keenam, pemasaran dan pemasar. Contoh produk PT Mayora, yaitu Kopiko Brown Coffee. Kopiko diolah dengan benar-benar dari ekstrak biji kopi asli, karena Mayora sendiri sudah memiliki pabrik pengolahan kopi sendiri, yaitu PT Torabika Eka Semesta. Hal itu yang menyebabkan kualitas Kopiko lebih unggul, sehingga Kopiko dapat melempangkan jalan ke banyak negara. Dan produk pangan yang terakhir yaitu Kavino dari PT Sumber Kopi Prima. Berdiri di tahun 2018, PT Sumber Kopi Prima dengan bangga mempersembahkan produk kopi dengan kualitas bahan baku terbaik dan rasa yang istimewa. Diawali dengan semangat pecinta kopi untuk menggunakan bahan terbaik. Kavino diciptakan sebagai kopi instan 3-in-1 pertama di Indonesia yang menggunakan kopi asli dan susu asli. Dengan misi untuk mempersembahkan sensasi cafe style, kopi dalam bentuk saset Kavino hadir untuk meningkatkan sensasi minum kopi untuk semua orang setiap saat, kapan saja. Karena kopi yang spesial menciptakan momen yang spesial. Di setiap cangkir Kavino menghasilkan foam yang tebal karena terbuat dari kopi asli dan susu asli, sehingga terciptanya rasa khas. Kavino tersedia 3 varian rasa, yaitu kopi latte klasik untuk penggemar kopi rasa kopi yang lebih kuat, kopi latte mocha dengan rasa mocha yang nikmat dari perpaduan antara kopi asli dan mocha. Dan yang terakhir yaitu kopi latte coklat hazelnut. Kopi 3-in-1 pertama yang mengusung rasa coklat hazelnut. Adapun strategi pemasaran Kavino dengan menggunakan brand ambassador yaitu Iqbal Ramadan dan sosial media, marketing melalui Instagram. Dan itulah tadi hasil dari penjelasan tentang elemen-elemen strategi pemasaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.